Origa Kizuna, Origa Kyo, Hensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Deka di review mainan ala kadarnya. Kali ini di review mainan ala kadarnya bakal nge-review dari serial Kamen Rider yang lagi tayang, lagi angkat-angkatnya nih di era Reiwa. Kamen Rider Seiba Brave Dragon. Jadi Kamen Rider Saber ini Kamen Rider yang lagi tayang. Dia ini temanya kayak pakai kekuatan buku gitu sama naga gitu, kostumnya kekuatannya dia itu. Dan ini aku dapat dari PO dari bulan Oktober kemarin dan baru nyampe akhir April kemarin. Untuk pasaran Saber sendiri kalau sekarang itu sekitar 600 sampai 700 ribuan. Cuman ini karena aku dapat dari PO ya lumayan murah dari itu. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung kita review aja si Saber Brave Dragon ini. Seiba Seiba Hai Arutoja Naito. Nah, langsung kita review aja. Esaviguas Kamen Rider Saber Brave Dragon. Oke, di sini ada tulisan kayak semacam di serial Saber itu kan ada pakai bahasa sendiri ya dia dari Wonderwall gitu. Ya semacam kayak apa sih namanya, kayak prasasti gitu, apa sih namanya, bahasa Latin gitulah, tapi dari serial Sabernya sendiri. Terus di sini ada gambar SAF ini ya. Ini bukan dari serialnya, kelihatannya ada joinnya. Gambar Saber Brave Dragon yang isinya pastinya sesuai dengan yang ada di sini. Di sini ada hologram Tamashii Nation. Tuh, meling-meling. Esaviguas Kamen Rider Saber Brave Dragon. Tamashii Nation Bandai 2020. Dan ini aku dapat agak apes sih. Jadi ya ini agak damage sedikit di boxnya. Padahal beli baru loh ini. Di sini Kamen Rider Saber Brave Dragon. Di bagian atasnya ada tulisan Esaviguas Kamen Rider Saber Brave Dragon. Dan di samping yang lain sama ada tulisan lagi. Dan di sini ada gambar SAF-nya lagi. Si SAF Sabernya lagi pose ini. Ini SAF ya, bukan dari serialnya. Tuh, kelihatan join-joinnya. Dan untuk di belakang sendiri ini kayak semacam referensi posenya lah. Pose-pose khasnya si Saber. Ini tegak biasa, ini yang pose udah mau beraksi. Dan ini banyak banget tulisan Jepang yang ya kita sendiri nggak tahu. Aku sih nggak tahu artinya, jadi lewatin aja. Di bawah ada tulisan Jepang lagi, Bandai Spirit, bla 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 bla. Langsung kita buka aja. Ini segelnya udah kebuka sih. Tapi tetap dapat baru sih ini. Cuman udah dibuka. Wah, tapi untuk bagian dalamnya ini segelnya masih belum dibuka. Sengaja buat review jadi kerasa original gitu. Masih baru. Ini ada Reka, pedang Reka. Tangannya, aduh Bandai. Lihat tuh. Nanti kita bahas lebih lanjut bagian tangannya ini. Sekarang kita buka dulu. The saber in your head. Kamen Rider Seiba. Nih, masih ada plastiknya nih. Bukti kalau ini masih baru loh. Tuh. Kita buka dulu plastiknya. Ini gimana sih bukanya? Aduh, buka plastik ginian doang bingung. Ya maklum lah, baru pernah beli SAF original yang masih baru. Biasanya kan beli bootleg ya. Ya ini dia penampakan dari Esaviguas Kamen Rider Saber. Kita bahas dari kepalanya dulu nih. Sesuai dari openingnya nih. The saber in your head. Dia ini bentuk pedang dan ini tajam loh, beneran tajam. Kalau tusuk ya sakit ini. Aduh. Detailnya bagus sih, ini bentuk kayak pedang gitu. Terus ini kayak pola api sesuai dengan kekuatannya dia. Naga kan ada elemen apinya ya. Alah goyang. Dan itu di dalamnya ada detail matanya, titik-titik gitu. Tuh yang kuning-kuning. Di tengah ada garis pedangnya.
Ini yang dari atas tadi sampai ke bawah. Di sini warna merah, di sini warna hitam, dan di sini warna putih. Dan di bagian putih itu ada detail kayak garis-garis gitu. Lehernya ada garis juga, itu pola. Tuh. Bagian samping. Belakangnya polos, ya polos pelontos sih. Atasnya ada lagi garis-garis. Dan untuk artikulasi, ayo kamera, artikulasi kepala luas banget, gak ada halangan mau ke bawah, atas, kanan. Ya kanan paling kadang ini sih pundak cicaknya ini, kanan, kiri. Enak banget sih kepalanya nih, gak ada halangan lah buat nunduk, nunduk, nengak ke atas, kanan, kiri. Ya lumayan lah kepalanya. Bagian badan, nah, ini dia lanjutan pedangnya, detail pedangnya dari atasnya itu, dari atas ke badan. Kesannya malah kayak ketusuk ya sabernya ini. Cep, dari bawah tembus cep gitu. Tuh ada pola-pola warna merah. X-chart kayak Faiz. Hitam, putih, merah. Tuh yang merah bagus banget, ada detail-detail garis-garis gitu, kesannya kayak mulut naganya ini loh, sambungan mulut naganya. Dia lagi mangap gitu. Wah, aku makan kau saber. Hahaha. Di tengah tusuk pedang, tangannya dimakan naga. Aduh, kasihan buat saber nih. Ini yang hitam aku suka sih. Base tangan warna hitam, garis-garis merahnya nih kesannya kayak sederhana, simple tapi keren banget. Enak banget sih lihat nih. Untuk artikulasi sendiri, tangannya ini, pundaknya maksimal udah gak bisa lagi nih. Agak itu ya, ganjel ya. Udah maksimal ini, gak bisa sampai lurus segini. Bawah, apa pundaknya juga gak bisa dinaikin lagi, udah mentok ini. Mentok segini. Terus ke depan ini bisa 360 derajat seperti biasa. Siku puter, pergelangan tangan, ball joint. Tuh tangannya ada detail garis-garis gitu. Terus tangan yang satunya lagi ini yang pola kekuatannya si cicak. Naga maksudnya. Naga kayak cicak. Aduh. Tuh matanya tuh kartunis banget. Kayak kelereng. Vung, Dragon Ball sih. Ini, keren sih ini. Pola-pola api. Warna kuning di sini. Tangannya kok kuningnya gini banget ya. Catnya, aduh gak rapi. Lebar-lebar loh. Catnya gak enak banget dilihat ini. Terus ini warna merah, kuning, ada garis-garis pola. Artikulasi sama sih kayak yang tangan satunya, tapi dia nggak bisa bentuk T pose sempurna ya, udah mentok. Malah lebih luas tangan yang di sini daripada yang di sini bagian pundaknya. Ini udah maksimal. Nah, yang ini mentok, nggak bisa lagi. Aduh, bukunya jatuh. Aduh. Ya, ini 360 derajat juga sih, cuman pundaknya ya nggak bisa 360 sih. Kadang pundak puter. Beda. Kalau yang ini dia bisa muter kayak gini. Kalau yang ini joinnya beda. Susah dia kalau diputar luas banget gitu. Terus ini sikunya, gerangan tangan, terus badan sudah. Kita ke badan bagian belakang. Ini masih sama kayak di depannya, dia ketusuk pedang juga. Enggak sih,
Ini malah kesannya kayak di Ultraman ya, yang kayak apa sih namanya, tanduknya Ultraman kan sampai ke belakang-belakang tuh. Nih mirip, kayak tulang rusuknya keluar semua. Ini detailnya si mulut naga. Warna merah, putih, hitam, garis merah. Ini di badan ini malah abu-abu loh, bukan putih loh. Ini sama ini tuh beda. Ini abu-abu, ini putih. Oke, sekarang kita ke belnya. Astagfirullah, bandai. Sampai goyang tuh kameranya. Ya, belnya polosan, penyakit SAF zaman sekarang memang kayak gini. Padahal SAF zaman dulu tuh ya ini loh, detail loh ya, belnya gitu loh, niat kayak DX beneran, main gimmick juga, bisa dibuka-buka ini tagnya. Ini kok, aduh. Ya, ini Wonder Ride Booknya bisa dicopot. Belnya, ini Ride Booknya bisa kita ganti posisinya ke sini. Ini, misalnya kita taruh tengah tuh. Tapi ya itu menyedihkan banget kok polos kayak gini. Nah, di samping ini apa ya, yang buat kayak hisatsunya gitu, taruh di sini ya kalau nggak salah. Cuman kayak jarang dipakai juga sih di filmnya. Ini juga kayaknya tempat naruh buku deh. Tapi bisa masuk nggak ya? Coba. Nggak bisa. Ini bukunya juga mode kebuka doang, nggak bisa ditutup. Tuh, dia udah paten. Kalaupun dipaksa tutup ya paling patah. Ya tapi untuk detailnya si belnya ini lumayan lah. Tuh ada pola-pola kuningnya, garis-garis. Di dalamnya ada tulisan-tulisan yang kayak artefak itu tuh, yang biasa di Saber lah, Wonderwall-nya itu dalam belnya tuh. Detailnya dapat lah. Cuman ya ini catnya, aduh, apa nggak ada stiker apa-apa gitu. Ini strapnya. Ya, ini strapnya sampai belakang, dan ini ada apa namanya, back holder yang kotak ini. Ya detailnya lumayan lah. Oh iya, tadi artikulasi perutnya belum ya. Dia ini bagian perutnya ini sih ngadangin sih, jadi nggak begitu luas tuh. Ya bagian ab crunch ini agak ganjel. Cuman kalau pinggangnya, di pinggang sini bisa lah tuh. Kanan kiri. Tapi yang di ab crunch dadanya ini kurang tuh, dia kayak tabrakan gitu. Sekarang kita pindah ke kakinya. Joinnya lumayan, tapi nggak lurus sempurna ya, tapi luas lah ini. Terus ini bisa diputer. Tapi nggak, aduh, apa ini? Lepas semudah itu. Penutup lututnya lepas tadi. Ini tapi nggak bisa 360 derajat sih. Terus lututnya double join. Jadi penutupnya bisa dilepas tadi ya. Ini warnanya sama kayak badan atasnya sih, hitam, garis merah, putih. Pergelangan kaki double join. Terus ini soal sepatunya tuh ada logo-logo lagi. Kok logo apa? Tulisan-tulisan Wonderwall gitu. Ini ujungnya bisa ditekuk, tapi cuma dikit dong ya. Biasanya kayaknya lebih nekuk lagi deh kalau di SAF. Apa yang baru-baru emang gini ya? Ini kaki satu ya sama aja sih. Nah di bagian yang samping ini ada kayak jubah gitu bawah. Ini bahannya karet. Oh, dia ini nempel di sini. Oke. Tuh. Nempelnya, tapi agak aneh ya lihatnya jadinya ya. Ya kalau dari jauh mungkin memang nggak kelihatan. Aduh, malah ngeblur. Tapi kalau deket, tuh loh, kayak ada sela-sela bolong. Tuh, gak enak banget lihatnya kalau deket. Tuh. Ini nggak rapet gini, tapi gantung. Apa posisinya ya?
tetap agak kelihatan sih. Ya ini pantatnya tuh. Gak ada apa-apa. Ini garis-garis detail jubahnya, karet sih bahannya, karena abu-abu merah sama kayak di badan ini. Ya itu dia si Saber. Sekarang kita bahas ke aksesorisnya. Kita bahas pedangnya dulu. Kaiken Rika, mantep sih kayak DX nya tuh, ada warna-warna dalamnya, warna-warna tulisan-tulisan apalah itu. Nih logonya, pegangannya ini warnanya abu-abu polos doang kayak gini, tapi detailnya enak sih. Dan ini bisa dilepas loh, persis kayak DX nya kan, yang di scan dulu di sini terus ditempel ke sini. Boleh lah. Nih ada pencetannya, triggernya nih. Nggak bisa dipencet sih, ini cuman detail doang. Ya, ini dia tangannya. Aduh menyedihkan. Aduh bandai, ya Allah. Ya jadi tangan SAF Saber ini dia kayak biasa di Gunpla gitu ya, pakai model penutup tangan gitu, tempurung tangan gini, dan yang ada penutupnya itu cuma yang bawaan di badannya ini. Jadi kalau kita mau pakai tangan yang lain, penutup yang di sini harus kita lepas dulu. Yoi, nambah urusan bandai. Ini gimana nih bukanya? Gampang sih bukanya tuh. Penutupnya ini ya tinggal hati-hati aja sih, kalau udah hilang ya wassalam, harganya turun. Oke, kita ambil tangan yang lain. Nih misalnya aku mau pakai tangan yang ini tempurungnya kita pasang dulu ke sini. Ya beginilah. Terus tangan yang satunya kita ganti juga biar dia megang si Seiken pedang apinya rekanya nih. Ya sama kayak yang tadi, ini kita harus lepas dulu tempurung tangannya. Melepasnya nggak susah sih. Buat masang sendiri juga gampang. Aduh, ini tangannya yang kuning sumpah sih, setnya kayak melebar-lebar gitu loh. Tuh, kayak nggak rapi. Kalau yang hitam enak liatnya, kok yang kuning kayak gini. Ya ini dia Saber setelah memasang Kaiken Rika Kamen Rider Seiba. Lebih enak manggil Saber sih, Saber Seiba. Lidahku soalnya nggak lidah Jepang gitu. Saber. Ya buat detail Saber ini oke lah, dapet lah buat detail. Cuman ya kalau soal minus kayak masalah tangannya, terutama tangannya sih, kok sampai segitunya. Oh iya lupa nih satu lagi. Jadi Saber ini kan dia ada pedangnya yang kecil, itu bisa taruh di sini. Ini kan gede nih. Tapi pedangnya yang kecil itu dijual terpisah set sama si blades. Aduh, Bandai. Ya bukan Bandai kalau nggak kapitalis ya. Loh, ini kok lepas terus pedang. Kurang kencang dari naroknya. Ya bolehlah buat Sabermu, detailnya mantap. Buat painting juga bagus sih. Artikulasi untuk beberapa bagian kayak perutnya ini agak kurang luas. Terus tangannya yang di sini kalau dibandingin sama tangan yang ini juga agak beda ya artikulasinya. Yang ini bisa dimuter kayak gini, yang ini enggak, beda. Terus yang ini nggak bisa maksimal, tapi yang ini bisa sampai sini.
Ya karena moldingannya juga beda sih kanan kiri. Kaki standar lah, nggak begitu luas banget tapi lumayan. Sama jubahnya sih, ini kayak kurang fungsional gitu. Ya bagusnya kalau di custom jadi kain sekalian. Ini agak ganjel sih buatku jubahnya ini. Ya perut, jubah, ganjel. Tapi keren lah, cara detail, warna udah bagus lah. Terus untuk optional tangannya sendiri yang kita dapetin itu ini tangan megang pedang, ini kanan kiri. Terus tangan kayak apa ya, lagi beraksi gitu, tuh kayak mencengkram, kanan kiri juga. Ini yang tadi bawaan dari boxnya, tangan mengepal. Sama ini relax, tangan santai, kanan kiri. Jadi total ada 4 pasang tangan yang kita dapat dari Saber ini, tapi buat tempurungnya cuma 2. Terima kasih Bandai. Hahaha. Mana Megiddo itu akan kutebas. Ha. Ya, ini dia perbandingan skala Kamen Rider Saber Brave Dragon dengan Kamen Rider Ryuki SHF lama dan Kamen Rider Kuga Bootleg versi Shinchoku Seiho atau SS. Kelihatan di sini si Saber ini ternyata dilihat-lihat gede juga ya. Dia walaupun bandingin sama body SS loh, gede loh Saber ini. Tinggi jelas lebih tinggi, walaupun kita nggak ngitung bagian tanduk pedangnya ya, hitung kepalanya aja ini udah tinggi loh. Badannya juga lebih gede. Keren sih, proporsinya enak sih Saber ini. Jadi penasaran nih kalau si Saber bandingin sama Action Hero Pro Ryukendo gede mana nih? Masih kalah sih kalau sama Action Hero Pro Ryukendo. Tapi hitungannya buat sekelas SHF Saber ini gede sih. Tingginya lebih tinggi, badannya lebih gede gitu. Iya, tadi lupa ini dalam boxnya itu dapat kayak kertas gitu, kayak manual. Tuh. Ya biasalah petunjuk-petunjuknya gitu, cara masang Wonder Booknya gimana, ganti tempurung tangannya gimana. Malah tuh. Terus yang satunya ini mungkin semacam brosur ya, bocoran si SHF Ikazuchi 2021, 6.600 yen. Ini si Blitz dan Saber. Ya cukup worth it lah Saber ini. Detailnya enak banget sih dilihat, proporsi juga dapet. Cuman kalau kalian nyari artikulasi kayaknya agak kurang ya kalau Saber ini. Padahal perkiraanku Saber ini luas gitu loh artikulasinya, ternyata nggak seluas itu. Terus buat warna ya nggak masalah sih, boleh lah buat warnanya, nggak ada masalah yang serius. Bagian Wonder Booknya ini gampang banget copot, kayak gini doang. Jadi hati-hati aja kalau kalian punya SHF Saber atau yang sejenisnya kayak si Blitz, Ikazuchi. Siapa tahu nanti nggak sadar Redbooknya jatuh entah kemana, hilang. Kan nggak lucu ya. Dapatlah proporsi, detail, warna. Minusnya ya di kayak aksesorisnya tadi itu yang nanggung banget. Bagian tangannya, penutupnya nggak ada. Terus pedangnya yang versi pendek buat masukin ke bel nggak ada. Ternyata set sama si Blitz. Jubahnya yang agak gimana gitu, ganjel liatnya. Overall worth it sih Saber ini. Ya sekian reviewku mengenai SW Guards Kamen Rider Saber Brave Dragon. Aku Deka pamit undur diri, jika ada kesalahan kata mohon maaf. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 覚悟を超えた先に希望はある。